Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Jamaah sekalian sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kekuatan dan nikmat iman, sehingga dengannya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki acara Jumat, seperti biasa kami pengurus masjid akan menyampaikan beberapa hal. Namun sebelum itu, pertama kami mengajak kepada para jamaah yang masih berada di rumahnya atau sedang dalam perjalanan menuju ke masjid agar mempercepat langkahnya, mengingat waktu Jumat telah masuk. Kemudian untuk anak-anakku sekalian agar tidak ribut, tidak cerita, tidak main HP ketika acara Jumat sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya untuk jamaah yang berada di saf belakang untuk mengisi saf yang berada di depan, sehingga yang terlambat datang dan menyesuaikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, Jumat lalu tanggal 24 Juli 2026 saldo masjid kita Rp228.000. Adapun pemasukan kotak amal Rp314.000. Kemudian pemasukan infak sedekah Rp8.000. Pengeluaran Jumat lalu rutin Rp150.000, jasa kebersihan Rp400.000, sehingga saldo akhir masjid sampai hari ini adalah Rp0. Kemudian kami mengajak kepada para jemaah untuk mari kita bersama-sama berinfak, bersedekah untuk masjid kita ini, untuk operasional masjid kita. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang dapat memakmurkan masjid kita? Kemudian penyampaian selanjutnya hari ini tanggal 31 Juli 2026 yang insya Allah bertindak selaku khatib sekaligus imam adalah Al-Ustaz Haji Amiruddin Rewa SPDI Habibullah Ta'ala, dan beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian muadzin salah satu jemaah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma qala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basharan min salsalin min hama'in masnun. Sadaqallahul adzim. Hadirin tautua syariat tamma berkungasin ya kehadire sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Penemu terki anrapen disumpaing ayat nekakupabat turi dalika malagri tangasing maka salak khatib angalia judul khutbah di anne watua yang diantu 4 bentuk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Kastalani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dalam 4 bentuk. Yang pertama kata beliau adalah bentuk manusia yang tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa gerangan yang dimaksud? Tiada lain Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah. Situ rinakanana karena Allah Subhanahu wa ta'ala ilalan bil Qur'an malanyinna a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kalau manusia, lil malaikati, kepada malaikat, inni khaliqu, kata Allah, saya akan menciptakan apa yang hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu tiada lain adalah manusia. Kalau kata manusia di potongan ayat ini itu adalah basyar. Jadi ada beberapa istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-insan, manusia. An-nas, artinya juga manusia. Kalau di ayat ini basyar, artinya juga manusia. Dari mana asalnya? Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala min salsal, dari tanah liat kering, min hama'in masnun, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dari tanah. Dan apabila ayat ini dihubungkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Musa yang disahihkan oleh Ibnu Majah secara marfu, disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam itu dari satu genggaman dari seluruh bumi. Maka keberadaan anak turunan Adam itu sesuai dengan kadar bumi. Dalam hadis ini telah disebutkan bahwa tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala mau menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu menampakkannya dari tiada menjadi ada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membolak
baliknya menjadi 6 fase. Fase pertama menurut hadis ini yaitu dari fase debu. Jadi awal mulanya tanah ini itu dari debu. Ini sesuai dengan teori Big Bang teori, bahwasanya bumi ini itu berasal dari sebuah ledakan dari butiran-butiran yang menjadi debu, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Fase yang kedua dari tanah liat. Jadi kalau tadinya debu, lalu debu ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah liat. Dari sini asalnya Nabi Adam. Kemudian fase yang ketiga, min hama'in masnun, dari lumpur hitam. Tadinya tanah liat kering, tanah liat. Lalu tanah liat ini dirubah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lumpur hitam. Nama kasaraka cair ini. Betul ini asalakna Adam. Menurut hadis ini. Kemudian yang keempat, dari tanah liat kering, min salsal. Tadinya lumpur hitam, lalu lumpur hitam ini dirubah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah liat kering. Butapi terasa kadang dari sini asalnya Nabi Adam. Kemudian fase yang kelima adalah fase dibuatnya rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai irate cappa uyuka gen nanaon ke cappa bangkengan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita indera. Nanti di fase yang ke-6 baru Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh masuk ke dalam apa yang telah dibentuk dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah manusia pertama, bentuk manusia yang tanpa ayah, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bentuk manusia yang dari ibu tanpa ayah. Siapa gerangeng yang dimaksud? Dari ayah tanpa ibu. Yang kedua, siapa gerangeng yang dimaksud? Tidak lain adalah Siti Hawa. Jadi ketika Adam tinggal di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala tahu dari sekian lama tinggal di dalam surga, Adam ini butuh teman, butuh pendamping. Jadi tak kala Allah ada Nabi Adam alaihissalam tidur, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa dan mengambil dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, Adam terkejut. Saking terkejutnya, dalam hadis ini dikatakan sampai-sampai Nabi Adam tidak bisa mengucapkan sesuatu di mulutnya. Melihat keadaan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Adam di surga. Allah mengatakan, "Hai Jibril, turun temui Adam. Kasih tahu kepada mereka bahwa yang di depannya itu adalah pendampingnya." Maka turunlah malaikat Jibril. Sampai di hadapan Adam, Jibril berkata, "Adam,
apakah engkau mengenal dia? Adam mengatakan, tena wasem. Pertanyaan kedua malaikat Jibril, Adam, apakah engkau mencintai dia? Adam mengatakan, aku sangat mencintainya. Adam langsung jatuh cinta kepada Siti Hawa. Kembali Jibril bertanya kepada Siti Hawa, Hawa, apakah engkau mencintai Adam? Iya dia popualina. Siti Hawa manggil malaikat Jibril, makanya aku tidak mencintainya. Padahal Jibril tahu bahwa Siti Hawa ini juga sangat mencintai Nabi Adam. Namun apa yang keluar di mulutnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, inilah penyakit perempuan. Dari dulu sampai saat sekarang ini, kalau ditanya, mau itu? Jawabannya pasti akan tiada. Padahal error. Ini adalah penyakit secara turun-temurun dari Siti Hawa ke anak dan cucunya. Hawa ini berasal dari bahasa Arab yang asal katanya Hawa, yang artinya sesuatu yang berasal dari yang hidup. Artinya bahwa Siti Hawa ini diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Tarikh Ibnu Jarir disebutkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini menjalani kehidupan, Hawa ini mengalami kehamilan sebanyak 120 kali kehamilan dengan jumlah anak 240 orang anak. Setiap kali hamil, setiap kali melahirkan selalu kembar. Yang pertama Qabil dengan Iklimah, kelahiran yang kedua Habil dengan Labuda, sampai yang ke-120 Abdul Mugid dengan saudari kembarnya yang bernama Amatul Mugid. Inilah yang kawin silam sampai saat sekarang ini kita semua ada. Hadirin tato saya pertama berkongsi dengan hadir. Kemudian yang ketiga adalah bentuk manusia yang dari ibu tanpa ayah. Siapa gerangnya yang dimaksud? Tiada lain adalah Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam ini hamil karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pernah disentuh dan dijamah oleh orang. Makanya pada saat itu tidak ada orang yang percaya kok bisa hamil tanpa disentuh. Makanya semua fitnah, cemooh itu dialamatkan kepada Siti Maryam yang sementara mengandung Nabi Isa alaihissalam. Makanya salah satu mujizat terbesar dari Nabi Isa alaihissalam adalah bisa berbicara ketika lahir dari rahim ibunya seperti sebagaimana orang dewasa berbicara. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa satu hari menjelang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam ini mengumumkan kepada masyarakat bahwa dia akan melahirkan besok. Maka Maryam mengatakan, datanglah keesokan harinya untuk menyaksikan anak ini lahir dan tanya sendiri siapa bapaknya. Maka keesokan harinya riwayat ini dikatakan bahwa lahirlah anak ini. Dan ketika lahir, maka anak ini berbicara, berdialog sebagaimana orang dewasa berdialog. Hadirin tahu saya baca malam masih yang hadir. Yang terakhir adalah bentuk manusia yang dari ayah dan dari ibu. Kita semua ini yang dipancarkan melalui sebuah air, di mana air ini kata Rasulullah SAW berasal dari dua tulang, yaitu tulang sulbi dan tulang dada. Artinya bahwa air sperma yang dihasilkan oleh seorang laki-laki itu berasal dari tulang sulbi seorang ayah, dan air opum yang dihasilkan oleh perempuan itu berasal dari tulang dada seorang wanita. Dan inilah yang bertumbuh di sebuah tempat yang namanya rahim.
dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging kemudian menjadi tulang-tulang. Lalu dibungkus lagi oleh daging. Kemudian di usia 9 bulan 10 hari maka lahirlah kita semua bentuk manusia yang dari ayah dan dari ibu. Pekira sikam majina khutbah aku liku pandalika malapit tangasing. Mudah-mudahan dari khutbah singkat keannya aku lejaki amal sangka masa raya hikmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwasyamiul alim. Barakallahu rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittishabi bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin tautua syaribat tamalan berkungasih na kahadere may maki namasing ki pamulo atita nanampaki patarapalat tamardalikan akan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita minta dan apa yang kita doakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaidni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadul hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha alladzi yashkurukum min fadli utikum wa la dzikrillahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu akimu syukuru bakum wa tarashu wa syukul halal. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المحاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Allahumma ya salam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma